Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam kepada Bapak Andika Tias Nugraha, SPMSI, PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian dan industri negara. Izinkan saya, Faramakin Sunda dengan 120 yang akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul Apakah iklim organisasi, interaksi psikososial, dan karakteristik individu mempengaruhi work organization and content yang melakukan studi kasus pada Bank Syariah Indonesia. Tentunya seiring dengan perkembangan industri ataupun masa globalisasi terjadi namanya persaingan bisnis yang terus terjadi kompetitifnya di berbagai macam sektor industri termasuk dengan sektor perbankan. Tantangannya dihadapi diantaranya adalah menjaga kestabilan dan juga pertumbuhan yang semakin kompleks. Salah satu yang isu yang menjadi atensi penting adalah dari turnover retention atau kemudian untuk kerja. Fenomena ini mencerminkan bahwasanya niat dari sejumlah pegawai itu untuk meningkatkan kerja mengindikasikan bahwasanya adanya permasalahan dalam lingkungan unit kerjanya yang perlu diatasi dengan tepat. Pada kesempatan kali ini saya juga memperlihatkan bahwasanya yang terdapat pada PowerPoint saya terdapat 5 buah sebab yang di mana ini menjadi sebab ataupun sebab dan juga dari apa yang membuat pegawai memiliki timbulnya niat dari untuk meninggalkan pekerjaannya ataupun unit kerja ataupun yang sering disebut dengan turnover intention. Yang pertama adalah adaptasi budaya kerja. Nah, dari adaptasi budaya kerja sendiri, tentunya dari peralihan dari bank konvensional dan juga ke bank syariah ini sendiri memiliki ataupun menuntut kepada pegawainya untuk dapat beradaptasi dengan cepat, baik itu dari konten pekerjaannya, pekerjaan organisasinya, ataupun etika kerjanya. Apabila pegawai itu sendiri kesusahan ataupun kesulitan dalam memahami ataupun menjalankan budaya kerja yang ada di sana, tentunya timbulnya minat untuk berpindah unit kerja ataupun pekerjaan. Kedua adalah tuntutan pekerjaan. Tentunya seperti yang kita ketahui, misalnya sektor perbankan itu sendiri memiliki tuntutan pekerjaan yang bersifat kehati-hatian. Dan di mana itu memberikan pressure atau tekanan kepada si pegawai itu sendiri untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya. Apabila dia tidak puas ataupun tidak tahan dengan pressure yang diberikan oleh perusahaan, dan itu juga menjadi sebab untuk pegawai itu sendiri memiliki niat untuk berpindah pekerjaan. Yang ketiga adalah lingkungan kerja. Nah, apabila lingkungan kerja itu sendiri memberikan motivasi ataupun memberikan pekerjaan yang bersifat diapresiasi kepada si pegawai itu sendiri, maka itu dapat berdampak positif kepada pegawainya. Namun apabila sebaliknya itu dapat memberikan dampak buruk kepada si pegawai itu sendiri sehingga pegawai itu sendiri memiliki niat untuk berpindah dari kerjanya. Yang keempat adalah performa pegawai dan juga organisasi. Dari ketiga buah hal di budaya kerja, tuntutan pekerjaan dan hubungan kerja itu sangat berkaitan juga dengan performa pegawai yang diberikan kepada perusahaannya. Apabila perusahaan itu sendiri terus memberikan tekanan kepada pegawai itu sendiri dan tidak memberikan apresiasi kepada pegawai itu sendiri, dan itu dapat mengindikasikan bahwasanya pegawai itu sendiri memiliki niat berpindah unit kerja. Dari keempat buah hal itu sendiri, itu tentunya menyita waktu kepada si pegawai itu sendiri, sehingga pegawai itu sendiri memiliki spare waktu yang sedikit kepada keluarganya ataupun kehidupan pribadinya, dan itu juga memiliki dampak kepada pegawai itu sendiri untuk mengeluarkan niat berpindah unit kerja ataupun disebut dengan turnover intention. Dapat dilihat data statistik dari yang dilansir pada Otoritas Jasa Keuangan per Mei tahun 2023 dapat dilihat dari tahun 2020 hingga per Mei tahun 2023 bersifat fluktuatif ataupun tidak tetap. Angka tersebut itu tentunya diakibatkan oleh kinerja pegawai itu sendiri. Dan juga dari kinerja pegawai itu sendiri itu juga dipengaruhi dari konten pekerjaan ataupun pekerjaan dari organisasinya. Pada kali ini adalah kesempatan, pada konteks ini adalah perbankan syariah. Yang dimana seperti yang telah saya sebutkan tadi 5 buah hal sebab tadinya itu adanya budaya kerja, terus juga lingkungan kerja, performa pegawai dan juga organisasi, kehidupan personal dan juga tuntutan pekerjaan itu memberikan permasalahan terhadap karakteristik individu, interaksi psikososial dan juga iklim organisasi.
Tentunya seperti yang kita ketahui bahwasanya tiap karakteristik individu itu sendiri memiliki sifat ataupun karakteristik yang berbeda-beda. Ada pun yang malas, ada pun yang rajin, ada pun yang tidak perlu motivasi ataupun tidak puas dengan pekerjaannya. Hal ini juga mempengaruhi dengan kompetensi pegawai yang diberikan kepada perusahaan itu sendiri. Dan juga pada penelitian kali ini juga akan diteliti bahwasanya bagaimana kehidupan personal dari si pegawai itu sendiri ataupun dari beban kognitifnya itu dapat memberikan kinerja yang baik kepada perusahaan ataupun tidak. Dan juga dari iklim organisasinya, kita akan dari penelitian kali ini akan mengkaji bagaimana lagi lingkungan kerja ataupun budaya organisasinya yang memberikan kinerja yang baik kepada pekerjaan yang ada di organisasi itu sendiri. Dapat dilihat di sini adalah wilayah Provinsi Aceh. Ini mana seperti yang kita ketahui, Provinsi Aceh itu sendiri memiliki budaya ataupun lingkungan yang bersifat Islam ataupun sering dikenal dengan Islam Mekah. Baik itu dari etikanya, cara transaksi ekonomi di sana, terus juga bagaimana cara berbicara dan berpakaian, dan itu sangat diperhatikan di wilayah Provinsi Aceh itu sendiri. Sehingga pada tahun 2018 itu tercatatnya ataupun dikeluarkannya aturan yang dinamakan oleh Kanun nomor 11 tahun 2018, ataupun dalam ketetapan itu sendiri disebut bahwasanya seluruh kegiatan perbankan ataupun transaksi ataupun ekonomi itu harus dilaksanakan secara Islami ataupun syariah. Dan hal ini menjadi permasalahan bagi bank-bank konvensional yang telah lama buka di Provinsi Aceh. Dan juga dilansir pada berita dari CNBC per 17 April tahun 2021, dan di mana banyaknya perbankan konvensional itu beralih ataupun membuka layanan bank syariah sehingga bank konvensional ataupun yang bersifat konvensional itu ditutup di wilayah Aceh. Akan tetapi ada beberapa bank yang keluar dari wilayah kerja Provinsi Aceh. Seperti yang telah kita lihat di sini juga, di sini terdapat 8 buah titik yang menjadi wilayah kerja Bank Indonesia, Bank Syariah maaf, Bank Syariah Indonesia area Lok Semawe yang terdapat dari Iren, Aceh Utara, Lok Semawe, Benar Meriah, Aceh Tengah, Aceh Timur, Langsa, dan juga Aceh Tengah. Dari permasalahan yang kita ketahui yang telah saya sebutkan tadi itu menjadikan rumusan masalah pada penelitian kali ini, dan itu juga sangat berdampak pada karakteristik individu, organisasi, interaksi psikososial. Yang mana dari karakteristik individu sendiri tentunya memiliki mengindikasikan bahwasanya pegawai itu sendiri itu harus memiliki effort atau berusaha untuk dapat beradaptasi dengan budaya kerja yang telah ditetapkan. Yang tadinya itu adalah konvensional dan juga beralih menjadi perbankan syariah, dan itu juga mengindikasikan bahwasanya pegawai itu sendiri harus bisa belajar dan juga memiliki kompetensi ataupun etika pekerjaan yang bersifat nilai-nilai Islam, dan juga dari interaksi psikososial. Nah, yang mana seperti yang saya sebutkan tadi, baik itu dari tingkat spiritual juga tuh perlu dinilai dari wilayah Provinsi Aceh itu sendiri, dan itu juga memiliki dampak juga kepada pegawai Bank Syariah Indonesia Arab Semawe gitu, yang mana itu juga pegawai tersebut dapat dinilai oleh nasabah, yang mana bahwasanya apakah pekerjaan yang dilakukan itu sendiri benar atau tidak, dan juga itu dari interaksi psikososial dia juga dapat dinilai pegawai itu sendiri apakah pekerjaan yang ada yang terjadi pada dari perbankan konvensional itu ke syariah itu sendiri dapat mengambil waktu pekerjaan atau tidak. Dan juga dari iklim organisasi dapat dilihat bagaimana kualitas kepemimpinan semenjak dari bank konvensional ke bank syariah itu sendiri, ataupun dari bagaimana budaya kerja, lingkungan kerja, dan juga bagaimana unit kerja di sana dapat mengindikasikan turnover intention. Hal ini juga dapat memberikan pengaruh terhadap kinerja pegawai dan juga memberikan pengaruh terhadap work organization and job content. Dari tujuan uh, penelitian kali ini, saya sebagai peneliti ingin mengkaji apakah seluruh dimensi dari iklim organisasi, interaksi psikososial, dan karakteristik individu dapat memberikan pengaruh terhadap work organization and job content.
Yang kedua adalah bagaimana iklim seluruh dimensi dari iklim organisasi, interaksi psikososial, dan karakteristik individu dapat memberikan pengaruh terhadap dukungan organisasi. Dan terakhir adalah bagaimana dukungan organisasi dapat memediasi seluruh dimensi iklim organisasi, interaksi psikososial, karakteristik individu terhadap work organization and development. Adapun manfaat dari penelitian ini, yang pertama adalah ilmu pengetahuan, di mana dari harapannya dari penelitian kali ini dapat memberikan ilmu pengetahuan tentunya ada di dalam manajemen sumber daya manusia, dan di mana terdapat ilmu-ilmu bagaimana sebagai praktis SDM itu dapat mempelajari ataupun mengkaji lagi apa saja yang menjadi penyebab ataupun akibat dari peningkatan niat dari sebuah itu sendiri untuk meninggalkan pekerjaan. Dan juga kepada perusahaan, tentunya dalam penelitian kali ini akan memberikan rekomendasi kepada perusahaan yang bersifat membangun ke yang akan menurunkan dan juga harapannya dapat menurunkan niat-niat dari pegawai itu sendiri untuk dapat minta pekerjaannya. Dan harapannya lagi, rekomendasi dari penelitian kali ini tidak hanya digunakan pada Bank Syariah Indonesia dan semuanya tentunya dapat digunakan di berbagai perusahaan. Dan terakhir adalah sebagai peneliti tentunya dalam menyelesaikan penelitian kali ini, peneliti sendiri banyak belajar perihal manajemen sumber manusia tentunya dan berbagai dimensi yang telah ditetapkan pada pendekatannya itu adalah karakteristik individu, organisasi, dan juga interaksi psikososial, serta work organization and job content. Selain itu, dari menyelesaikan pendekatan ini, peneliti dapat menyelesaikan studi sarjana teknik industri ITER. Berikut adalah kajian studi sebelumnya yang didapatkan, misalnya terdapat perbedaan dari metode penemuan objek dan juga tahun penelitiannya, yang mana pada kajian studi sebelumnya ini akan digunakan sebagai bahan diskusi ataupun pembahasan dari hasil penelitian nanti. Penelitian kali ini disebut memiliki jenis penelitian mixed method ataupun gabungan dari kualitatif dan juga kuantitatif. Dan tadinya kualitatif itu sendiri akan disebar pertanyaan-pertanyaan melalui Google Form ataupun kuesioner online yang memiliki 30 pertanyaan, lalu akan ditabulasi dalam sebuah Excel dan juga akan diperhitungkan dengan menggunakan software Smart PLS versi ketiga. Dan juga pada penelitian kali ini, peneliti mendapatkan populasi dan juga sampel sebanyak 172. Dari sampel tersebut akan diuji ataupun dari pertanyaan-pertanyaan yang telah dilontarkan memiliki 6 buah indikator. Yang pertama adalah kepuasan pekerjaan, permintaan kognitif, komunitas sosial, kelelahan, kualitas kepemimpinan, dan juga budaya organisasi. Dari kelengkapan penelitian dapat dilihat terdapat 6 buah variabel bebas dan juga satu buah variabel tetap dan juga satu buah variabel mediasi. Nah, dari jumlah garis itu sendiri menurut Hare dapat dilihat berdasarkan jumlah garis itu adalah jumlah hipotesisnya. Terdapat 12 buah hubungan langsung dan juga ada 6 buah hubungan tidak langsung. Dari tahapan penelitian yang pertama adalah penentuan dari isi topik ini sendiri, dilanjutkan dengan mengkaji studi literatur dan juga penentuan objek. Dilanjutkan lagi dengan penentuan identifikasi masalah dan juga di sini dilanjutkan lagi dengan penentuan tujuan, manfaat dan juga batasan dari penelitian itu sendiri. Dari penentuan tujuan, manfaat dan juga batasan penelitian sendiri dapat dilakukan 3 buah hal. Yang pertama adalah perencanaan kuesioner, penentuan sampel, dan juga perencanaan model dan juga hipotesis. Ketika ketiga buah itu telah dilaksanakan dengan baik, maka dilanjutkan dengan pengumpulan data penelitian dengan menggunakan kuesioner online ataupun Google Form. Setelah data tersebut telah terpenuhi ataupun telah didapatkan, maka dapat dilanjutkan dengan pengujian data penelitian dengan menggunakan model pengukuran. Yang pertama adalah uji validitas dan juga uji reliabilitas. Apabila sudah valid juga reliability, maka dapat dilanjutkan dengan model struktural ataupun pengolahan data.
Selanjutnya adalah pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis itu dilanjutkan lagi dengan pembahasan diskusi, yang dimana dikaitkan lagi dengan studi literatur yang telah digunakan pada bab 2 oleh peneliti itu sendiri. Lalu setelah pembahasan dan diskusi telah dilaksanakan, maka dapat dilanjutkan dengan penentuan kesimpulan dan juga rekomendasi, sehingga penelitian kali ini telah dikatakan selesai. Berikut adalah demografi yang telah didapatkan oleh peneliti. Terdapat 5 buah indikator, yaitu ada usia, jenis kelamin, lama bekerja, pendidikan akhir, dan juga status pekerjaan. Dan dapat dilihat pada usia itu sendiri terdapat didominasikan oleh responden berumur 31 hingga 40 tahun, dan juga dilanjutkan dengan 41 hingga 50 tahun, dan juga dilanjutkan lagi dengan 20 hingga 30 tahun. Yang mana dalam responden ini sendiri memiliki pada objek ini sendiri mengindikasikan bahwasanya adanya peran antara kolaborasi di antar generasi ataupun umur, yang dimana ada umur yang telah dikatakan bisa dewasa ataupun yang telah menuju dewasa, sehingga dengan adanya kolaborasi ini tidak terdapatnya kesusahan untuk dalam menjalankan pekerjaan. Selanjutnya adalah jenis kelamin. Dari laki-laki dan perempuan didominasikan oleh responden laki-laki dibandingkan perempuan. Selanjutnya adanya lama bekerja. Di pada responden ini sendiri banyak pegawai yang memiliki pengalaman pekerjaan selama 0 ataupun sampai 5 tahun, yaitu 115 responden. Dan juga dilanjutkan dengan 6 hingga 15 tahun, dan yang terakhir adalah lebih besar, lebih dari 20 tahun lama bekerja di wilayah objek ataupun di Bank Syariah Indonesia Area Cimawe. Dilanjutkan lagi dengan pendidikan terakhir. Dapat dilihat bahwasanya dari responden sendiri memiliki pendidikan terakhir, yaitu sarjana dengan jumlah 125. Dan juga ada status pekerjaan yang dimana pegawai tetap mendominasi sebanyak 144, dan juga pekerja tetap sebanyak 24. Keseluruhan data ini sendiri, baik itu dari usia, jenis kelamin, lama bekerja, pendidikan terakhir, dan status pekerjaan, itu memiliki total responden sama sebenarnya berjumlah 172 responden. Selanjutnya adalah uji validitas dan juga uji reliabilitas. Dapat dilihat bahwasanya uji validitas itu sendiri memiliki 2 buah. Ada validitas konvergen dan juga determinan. Untuk validitas konvergen itu sendiri dapat dilihat apabila tiap item ataupun variabelnya itu memiliki nilai lebih dari 0,5, maka itu dapat mewakilkan bahwasanya data tersebut telah valid. Dapat dilihat dari banyaknya variabel yang telah saya dapatkan. Selanjutnya adalah validitas determinan. Dapat dilihat bahwasanya dari tiap item pertanyaan itu harus dibandingkan dengan silangnya ataupun dari yang telah diujikan dari item pertanyaan pertama ke beberapa variabel. Apabila pada item pertanyaan tersebut memiliki nilai yang lebih besar ataupun lebih dari 0,7, maka dikatakan dapat valid. Dan pada penelitian kali ini memiliki hasil bahwasanya dari average variance extract dan juga cross loading itu sendiri mengindikasikan bahwasanya penelitian kali ini telah melewati uji validitas. Selanjutnya dapat dilihat dari uji reliabilitas dari nilai Cronbach alpha dan juga composite reliability. Apabila nilainya melebihi dari 0,7, maka data tersebut reliable ataupun nyata dan juga layak digunakan pada penelitian ini. Selanjutnya adalah model struktural. Dapat dilihat bahwa model struktural ini sendiri memiliki beberapa hubungan. Dapat dilihat juga dari hubungan tabel sendiri, ada hubungan langsung juga tidak langsung. Untuk yang bintang 1 ini sendiri mengindikasikan bahwasanya penelitian tersebut memiliki tingkat signifikan 1%, dan juga apabila 2 bintang ini mengindikasikan bahwasanya signifikannya sebesar 5%. Pada hubungan langsung dari seluruh dimensi iklim organisasi, karakteristik individu, dan juga interaksi psikososial, hanya ada satu yang bisa mempengaruhi dari World Organization and Job Content. Hal ini berdasarkan faktanya bahwasanya pegawai itu sendiri memiliki kolaborasi terhadap
sama pimpinannya juga, dan juga nilai kerjanya yang baik. Yang kedua adalah dari tuntutan pekerjaan itu sendiri memiliki tuntutan pekerjaan yang cukup besar karena mengingat juga perbankan itu sendiri memiliki tingkat kehati-hatiannya juga. Dan juga yang terakhir adalah memiliki etika pekerjaan yang cukup susah untuk bisa beradaptasi. Oleh karena itu, budaya organisasi ini sendiri dapat mempengaruhi work organization as a content. Dapat dilihat juga dari hubungan langsung selanjutnya dari budaya organisasi ataupun dari seluruh dimensi karakteristik individu, iklim organisasi dan karakteristik individu. Maaf, dari iklim organisasi, karakteristik individu dan juga interaksi psikososial sangat memiliki signifikan sebesar 5%. Mulai dari budaya organisasi, kelelahan, kepuasan kerja, kemampuan kognitif, komunitas sosial dan juga perbedaan kualitas kepemimpinan terhadap dukungan organisasi. Um, Oleh karena itu, dapat dilihat hubungan tidak langsungnya bahwasanya seluruh dimensi dapat dimediasikan oleh dukungan organisasi dengan tingkat signifikan 50%. Berdasarkan hasil penelitian, maka diperlukan perbaikan. Yang pertama adalah, maaf, yang diperlukan adalah perencanaan program pengembangan karir yang di dalamnya termasuk dengan coaching, mentoring, dan juga counseling. Mengapa adanya tiga buah hal tersebut? Dikarenakan dari tiga buah dimensi itu sendiri telah terkait dari coaching, counseling, dan juga mentoring. Seperti yang pertama, itu adalah coaching. Coaching ini sendiri itu sangat berkaitan dengan karakteristik individu terhadap si pegawai itu sendiri. Di mana dalam coaching ini sendiri tentunya seperti kita ketahui adanya training, dan juga adanya pendidikan, dan itu juga memberikan dampak positif terhadap kompetensi pegawai yang akan bekerja ataupun yang sedang bekerja di hubungan sektor perbankan. Yang kedua adalah konseling. Konseling ini sendiri perlu dilakukan dikarenakan adanya faktor dari psikososial itu sendiri, bagaimana kehidupan personalnya, bagaimana kehidupan pekerjaannya, dan itu perlu dikaji dan juga perlu adanya ruang yang diberikan kepada pegawai ya, dan juga disediakan oleh perusahaan untuk bisa memberikan dampak positif kepada pegawai sehingga dampak positif tersebut memberikan dampak juga ke timbal balik terhadap perusahaan itu sendiri. Selanjutnya adalah mentoring. Bagi pegawai-pegawai baru ataupun pegawai lama yang mendapatkan wilayah ataupun peralihan dari konvensional ke bank syariah, itu perlu adanya mentoring, di mana mentoring ini sendiri dapat memberikan pembelajaran bagaimana dapat beradaptasi di lingkungan kerja yang bersifat syariah ataupun etika kerja. Dari program pengembangan tersebut sendiri, saya sebagai peneliti memberikan rekomendasi bahwasanya perlu adanya evaluasi dari program pengembangan yang telah diberikan ini dengan metode Kirkpatrick. Yang terdapat 4 buah level, ada level reaction, learning, dan juga result. Tentunya seperti yang kita ketahui bahwasanya perbankan itu sendiri itu bersifat per semester. Jadi untuk level-level sendiri dapat digunakan per semester tersebut, seperti awal semester dengan menggunakan level reaction, tengah semester dengan menggunakan learning, dan di akhir semester dengan menggunakan result. Dari penelitian kali ini dapat disimpulkan bahwasanya hanya ada satu dimensi dari iklim organisasi yang dapat mempengaruhi work organization and job content, yakni budaya organisasi. Yang kedua adalah seluruh dimensi dari iklim organisasi, karakteristik individu, dan interaksi psikososial dapat mempengaruhi dukungan organisasi. Yang terakhir adalah dukungan organisasi yang mampu memediasi seluruh dimensi iklim organisasi, karakteristik individu, dan juga interaksi psikososial. Adapun saran yang diberikan kepada penelitian selanjutnya, yang di mana penelitian dapat diperluas dengan mempertimbangkan beberapa variabel tambahan yang mungkin dapat memberikan pengaruh terhadap organization and job content, seperti faktor ekonomi, pengembangan teknologi, dan lain sebagainya. Sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dan juga relevan untuk pengembangan strategi manajemen sumber daya manusia dengan bersifat jangka panjang di Bank Syariah Indonesia ataupun sektor perbankan syariah yang relevan. Baiklah, itu saja presentasi seminar tugas akhir saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.